Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 70. Gambaran penyebaran mimpi, kode syafaat, rumah dan pohon, 25 Mei tahun 2019. Aku bermimpi melihat pesan tulisan mimpiku terus berjalan dan naik terbang mengelilingi pelosok negeri. Aku hanya duduk menatap pesan-pesan itu terbang rendah di atas rumah-rumah dan pepohonan. Aku sedang memegang HP yang biasanya aku pakai untuk mencatat mimpi-mimpiku. Dalam mimpi ini, aku melihat diriku baru selesai mencatat setengah dari mimpiku yang baru kudapatkan. Tapi, aku melihat wajahku tampak lesu dan tak bersemangat lagi mencatatnya. Karena aku seringkali tidak memahami arti dari mimpi-mimpiku sendiri. Lalu tiba-tiba suara itu datang dan berkata, "Tulislah, jangan kau pertanyakan apa artinya. Itu adalah bagian kami. Semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Jangan menduga-duga, tulislah saja yang kau lihat." Aku tertunduk malu dan wajahku merona karena malu luar biasa pada Allah. Lalu, aku memohon ampunannya. Tiba-tiba aku sudah berada di tempat lain. Aku sedang berjalan bersama bapakku yang bernama Safiki. Kami hanya berdua saja. Aku melihat nampaknya bapakku sedang mendapat rezeki banyak. Aku melihat di tasnya, ternyata banyak uang jutaan di dalam tasnya. Lalu beliau mengajakku untuk makan di warung. Dan aku langsung memesan makanan kesukaanku. Lalu, datang seorang wanita yang sepertinya pelayan di warung ini. Ia menghidangkan makanan yang kami pesan. Aku memperhatikan wajahnya dan aku mengenalinya. Dalam mimpi ini, wanita itu ternyata adalah teman dekatku waktu di sekolahku dulu. Saat ini ia sudah menikah dan tinggal bersama mertuanya. Dan aku melihat wajahnya seperti sedang bersedih. Selesai makan, aku izin pada bapakku untuk menengok temanku itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya dan kabarnya. Lalu aku mencarinya ke dapur. Tapi ia tidak ada di sana. Aku melewati lorong rumahnya dan aku mendapati ia di kamarnya. Ia sedang duduk menangis sambil memangku anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Ia diam saja dan tidak mampu bersuara. Dan kulihat raut wajahnya dalam ketakutan. Ia nampak tertekan dan takut cerita padaku. Karena aku melihat matanya yang ketakutan sambil menoleh ke arah luar pintu kamarnya. Sepertinya ia sangat takut pada ibu mertuanya. Tiba-tiba ibu mertuanya lewat dengan wajah beringas dan menyuruhnya ke dapur untuk membantu. Ia belum sempat cerita tentang keadaannya padaku. Dan aku langsung pamit. Lalu aku kembali ke bapakku dan bapakku melihat jam di tangannya. Ternyata sudah masuk waktu Asya. Lalu beliau mengajakku sholat di masjid dekat warung itu. Kami mengambil air wudhu. Rasa betapa air wudhu ini sangat menyejukkan badan dan pikiranku. Lalu setelah itu, aku berdoa untuk temanku yang sedang menangis itu. Aku berkata, "Ya Allah, sejukkan juga hati temanku." Usai sholat, kami masih di masjid. Dan kami mendengar suara ribut-ribut dari arah warung itu. Lalu aku berlari ke rumahnya dan masuk ke dapur. Aku melihat temanku itu jilbabnya dijambak oleh mertuanya. Mertuanya melihatku datang lalu ia pergi meninggalkan kami. Temanku itu menangis. Lalu aku memeluknya dan aku tidak bertanya apa-apa. Bapakku datang dan memberi temanku itu sebagian dari uang yang beliau bawa. Lalu aku menasehatinya agar sabar. Setelah itu aku pamit pulang. Aku dan bapakku lalu naik bis di terminal. Saat bisnya jalan, aku melihat pemandangan di pinggir jalan dan mataku tertuju pada sebuah warung. Dan aku mengenali seorang wanita yang sedang berjualan di warung itu. Dan ternyata ia adalah temanku yang menangis tadi. Lalu aku turun dari bis. Aku melihatnya tersenyum bahagia saat melihatku. Ia berkata, "Uang yang diberikan pada saya itu, saya pakai untuk modal jualan kue buatan saya hari ini." Aku juga ikut senang melihatnya bahagia dan tidak bersedih lagi. Tiba-tiba aku sudah berada di sungai. Aku sedang mandi di air yang jernih sekali. Tiba-tiba, aku melihat ada orang-orang yang datang. Mereka sibuk membersihkan tanah di atas sungai itu untuk dijadikan sebuah taman. Lalu aku terbangun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.